Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. How are you today? Very well. Amazing. Alhamdulillah, if you are fine. Okay, to make it simple, I prefer using Indonesian language, and maybe I will mix Indonesian and English language. Is it okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay, students, our subject is macro teaching, is it right? And our topic today, topik kita kali ini adalah introducing learning design, Sebagaimana yang kalian lakukan pada minggu yang lalu, itu kalian sudah membuat RPP dengan menggunakan learning design yang berbeda-beda di infografik. Dan tahu nggak kalian, kalau hari ini Ibu sudah menyatukannya menjadi flipbook, nanti tentu akan sangat menarik sekali dan tugas kalian akan mendiskusikannya. Baik teman-teman, untuk tujuan perkuliahan hari ini ada tiga. Yang pertama adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tiap-tiap desain pembelajaran. Yang kedua, teman-teman nantinya akan bisa mengemukakan alasan suatu desain pembelajaran dianggap baik atau kurang baik, dan teman-teman juga bisa merumuskan saran perbaikan atau peningkatan kualitas dari sebuah rancangan pembelajaran yang sudah ada. Teman-teman mungkin sedikit merecall bahwa skenario mikir itu ada M, I, Q, dan R teman-teman. Jadi M-nya sendiri itu adalah melakukan dan mengamati. Untuk I-nya itu adalah interaksi, K-nya atau Q-nya adalah komunikasi, serta R-nya adalah refleksi. Baik teman-teman, untuk kali ini kita sudah sampai pada kegiatan 2. Setelah ini teman-teman akan masuk di breakout room dan kalian akan menganalisis learning design yang ada di RPP, di RPP kalian yang sudah kalian buat sebelumnya. Untuk linknya ada di layar, flipbook bisa kalian akses dengan alamat sebagaimana yang ada di layar. Teman-teman, adapun kegiatan nantinya pada saat kalian di breakout room adalah juga mendiskusikan bagian mana sajakah dari rancangan pembelajaran atau lesson plan yang kalian anggap sudah bagus. Kita akan fokus pada learning design-nya, apakah sudah terlihat mikirnya atau belum. Kalau sudah, mengapa? Kalau misalnya belum, juga mengapa? Lalu bagaimana hal tersebut akan bisa dikembangkan, dan bagian mana sajakah yang dianggap belum baik, mengapa? Bagaimana hal tersebut sebaiknya dilakukan? Tulis hasil diskusinya ya teman-teman. Ada di chat box boleh, atau juga Microsoft Word, tetapi akan lebih bagus ketika kalian menuliskannya di Microsoft Word untuk bahan diskusi kemudian. Baik teman-teman, sudah saatnya kalian masuk di breakout room sebagaimana nama kelompok kalian masing-masing. Selamat datang kembali teman-teman, kembali ke main room kalian setelah tadi beberapa lama telah diskusi di kelompok kecil masing-masing. Untuk saat ini kita akan mendengarkan bagaimana hasil diskusi dari kelompok PBL. Silakan dipaparkan Mbak Kavania. Baik, terima kasih, Ma'am. Kami dari kelompok PBL sudah berdiskusi melalui breakout room. Sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami adalah lesson plan dengan learning method problem-based learning. Dalam topiknya itu ada mikir. Yang pertama ada students watch a video about someone dan bertanya dan memberikan personal information ketika pertama kali bertemu. Kemudian ada student identify several questions yang relate to much as material as possible. Kemudian ada organization. Guru help students untuk defining learning tasks by providing worksheet that must be done by student individually, and students are divided into several working groups, and teacher provides material handout as material untuk murid mengumpulkan data dari sumber-sumber yang lain. Kemudian ada investigation guidance. Murid di dalam grup mengumpulkan data yang relate to material from various sources, learning researchers, and memproses data tersebut dan diklasifikasikan yang berkaitan dengan informasi yang tadi. Kemudian ada material development and presenter. Guru guide student
untuk compiling reports based on worksheet. Kemudian student compile reports and membuat conversation that will be presented in front of the class. Student mempresentasikan hasil reportnya di depan kelas and turn and practice example of conversation that have been made. And student express that opinion in that presentation berdasarkan material tadi. Kemudian analysis and evaluation, murid conduct and questions and answer session and provide response from each group that has dipresentasikan reportnya tadi. Kemudian student ask about material that has not been understood. The teacher throws some questions related to the material, and the teacher and students conclude the result of the discussion reinforcement dari material tadi atau hasil dari diskusi tadi. Seperti itu, Ma'am. Terima kasih teman-teman atas pembahasan, atas pemaparan hasil diskusinya. Dan sekarang Ibu memiliki satu pertanyaan kepada teman-teman. Apakah learning design yang sudah didiskusikan oleh teman-teman, ya ada 5 learning design itu paling tidak ya dari 18 minimal learning design yang saya perkenalkan, apakah pada learning design tersebut itu ada aktivitas yang mengaktifkan siswa untuk berbuat? Silahkan Mbak Putri bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, baik, Ma'am. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi pada desain learning problem-based learning itu nanti siswa kan akan diberikan sebuah masalah oleh gurunya dan nanti dia akan mencoba menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Nanti dia akan berdiskusi dengan temannya dan dia bisa berpikir lebih kritis lagi. Jadi saya rasa pada tahap itu siswa dapat berbuat untuk melakukan sesuatu. Begitu, Ma'am. Ya, betul. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama, Ma'am. Iya, teman-teman, baik ya. Saya memiliki pertanyaan kepada teman-teman. Setelah tadi kalian sudah bekerja di dalam kelompok, mengamati lesson plan yang di situ kita fokus pada learning design-nya, gitu kan? Nah, coba saya bertanya kepada kalian, apakah pada learning design tersebut, ya, yang tadi jumlahnya ada 5 ya, karena ada kelompok 5 kelompok ya. Walaupun sebetulnya jumlahnya sih ada minimal 18, ya kita sajikan ada 5 tadi. Apakah learning design tersebut itu mengaktifkan siswa untuk berbuat? Ya, silakan. Mungkin Mbak Dila ya. Mbak Dila, silakan Mbak Dila menjawab. Iya, Ma'am. Dari pertanyaan Ma'am, iya itu sangat membantu mengembangkan keterampilan ABA 21 siswa, yaitu critical thinking, terus creativity, collaboration, sama communication-nya yang siswa miliki, Ma'am. Iya, jawaban yang sangat tepat. Terima kasih Mbak Dila. Ya, that's good ya. That's good job. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada bagian refleksi. Kita akan merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ya, utamanya bagian pembelajaran mana yang paling kalian sukai atau paling kalian pahami, atau bagian mana yang mungkin masih ada yang belum kalian pahami dan ingin ketahui lebih. Nah, silakan Mas Amar bisa memberikan semacam refleksi ya, refleksi. Silakan. Oke, Ma'am, thank you for the time. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Dari yang saya tangkap, ternyata di dalam 18 learning design yang telah kita pelajari, dan di sini kita membahas ada 5, itu seperti collaborative learning, PJBL, problem-based learning, discovery learning, and cooperative learning. Nah, ternyata di dalam kelima ini itu sudah mengandung skenario mikir. Apa sih itu mikir? Nah, mikir sendiri itu adalah melakukan interaksi, komunikasi, imajinatif, dan refleksi. Nah, di yang paling menarik menurut saya, karena saya juga dari kelompok PBL, itu di dalam problem-based learning sendiri itu para murid dituntut untuk sangat aktif, karena pada bagian introduction-nya itu guru memberikan suatu masalah, kemudian siswa berdiskusi dalam grup kecil, kemudian timbullah Q&A dan mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada seluruh teman-teman. Seperti itu, Ma'am. Iya, sangat bagus sekali ya.
Nah, kita sudah melakukan refleksi, sekarang kita akan melakukan simpulan. Kita akan simpulkan bersama ya tentang pembelajaran kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Kavania ya. Silakan Mbak Kavania bisa menyimpulkan. Baik, thank you, Ma'am. Untuk kesimpulan dari learning design kali ini adalah seperti yang sudah dipaparkan dari kelompok sebelumnya, problem-based learning itu pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Jadi, problem-based learning sendiri itu sifatnya student-center. Jadi, student yang berperan aktif dalam pembelajaran tersebut dan guru sebagai fasilitator. Jadi, murid jadi semakin lancar untuk memecahkan masalah dari materi-materi yang disampaikan oleh guru. Seperti itu, Ma'am. Terima kasih. Ya, betul. Seperti itulah simpulannya ya. Saya juga menyimpulkan hal yang sama. Jadi learning design yang sudah kita bahas itu sejalan dengan skenario mikir. Mengalami, kemudian interaksi, komunikasi, dan juga refleksi. Dan teman-teman, tahukah kalian bahwa untuk hari ini dalam pembelajaran kita itu juga kita sudah melakukan skenario mikir tersebut. Untuk penguatan kita kali ini ya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, penguatannya adalah hasil pembelajaran harus segera diimplementasikan. Untuk apa? Untuk memperbaiki rancangan pembelajaran yang ada dan mencoba rancangan pembelajaran yang baru dengan beragam learning design berbasis mikir. Nah, sudah kita ketahui bahwa learning design yang sudah kita sajikan, diskusikan, atau bahkan sebelumnya kita juga mendiskusikan, itu semuanya juga sejalan dengan skenario mikir. Nah, mahasiswa calon guru ya kalian ini ya harus mencoba inovasi baru dalam pembelajaran tanpa takut salah. Jangan sampai ada takut salah ya. Takut salah hanya akan menghalangi kreativitas dan critical thinking kalian. Nah, dan juga teman-teman dalam pembelajaran di kelas, perbaikan itu harus selalu kita lakukan. Mengapa? Ya, karena tentu saja masih ada kekurangan-kekurangan. Walaupun nantinya perbaikan itu kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Nah, itulah penguatan dari pembelajaran kita kali ini, dan akan kita tutup ya, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Let's recite hamdalah together. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.